Oke, selamat malam. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Tema pengajaran kita malam hari ini tentang kemurnian, ya, tentang kemurnian. Bicara tentang kemurnian, ya, kata kemurnian ini memiliki ya kata dasar murni, ya. Apa itu murni? Murni itu tanpa tambahan, tanpa adanya campuran, ya. Jadi asli. Itu murni. Ya, murni. Nah, kemurnian ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah yang harus ada terjadi dalam setiap kehidupan semua makhluk, khususnya untuk manusia, ya. Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang mempengaruhi, ada yang meracuni, ada yang mencampuri, ya. Sehingga campuran-campuran yang lain yang bukan dari Allah membuat akhirnya manusia itu tidak memiliki kemurnian lagi. Sehingga Tuhan datang untuk memurnikan kita, ya. Lah, malam hari ini kita mau belajar tentang satu perkara ini. Kemurnian, ya. Ada satu khotbah di bukit Tuhan Yesus, salah satunya berkata, berbagailah orang yang suci. Sebenarnya bukan dipakai kata holis, ya, tapi di situ dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata pure, ya, atau berbagailah orang yang murni hatinya, ya. Kemurnian hati itu membuat Anda mampu untuk menembus melihat Allah, ya. Jadi sekarang kita tahu, ya, Allah itu ada di tempat terang tak terhampiri, yang sangat terang, nggak ada campurannya. Allah itu murni, janjinya murni, pribadinya murni juga. Dan dia juga mengharapkan kita ada di dalam kemurnian. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, banyak orang berusaha untuk menggapai Allah. Gereja-gereja Tuhan khususnya, mereka mencoba untuk menciptakan sebuah atmosfer dalam praise and worship. Wah, kalau sudah bicara tentang praise and worship, selalu kaitannya, Pak. Ketika orang sedang memuji menyembah Tuhan, lalu nanti ada namanya urapan, ada namanya anointing, ya. Nah, ketika orang mengalami lawatan hadirat Allah, urapan terjadi di tempat itu. Nah, saudara, manusia cenderung untuk menciptakan, ya, kondisi seperti itu, untuk menggali, untuk membuktikan bahwa dia mendapatkan yang namanya urapan dan urapan itu, ya. Sampai akhirnya manusia-manusia ini mereka tidak lagi memperdulikan dari mana sumbernya urapan itu. Yang penting aku dapat urapannya. Karena orang yang mendapat urapan itu punya sebuah kemampuan atau kapasitas, ya, mempermudah sesuatu, ya. Dan kok itu dilepaskan oleh urapan. Di mana ada urapan biasanya, ya, segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau dikerjakan dengan logika Anda atau dengan kekuatan Anda, itu bisa dikerjakan oleh urapan tadi itu loh, ya. Gak heran semua orang mengejar, ya. Ada orang-orang di luar Tuhan, mereka mencoba untuk mencari solusi hidup dengan cari urapan-urapan dari benda-benda, ya. Nah, mereka mencoba cari urapan dari matahari, dari bulan, dari alam sekitarnya, dari batu-batu besar, dari kayu-kayu besar, ya. Nah, saudara, dari orang-orang yang dianggap punya, yang mampu mengimpartasikan urapan itu kepada mereka. Mereka berbondong-bondong datang ke situ. Nah, sejak orang bertobat menjadi orang Kristen, lalu mereka juga mencoba untuk mencari namanya urapan itu lagi, ya. Nah, saudara, dicarilah orang-orang yang dianggap sakti, dalam tanda kutip itu hamba Tuhan yang sangat rohani, ya. Nah, yang suka impartasi urapan itu. Tapi saudara, kita lihat di sini, ya.
dari semua aspek ya, beberapa orang yang atau benda-benda yang mampu mengalirkan urapan itu ya, ada satu urapan yang masih memiliki original ya atau kemurnian, karena urapan itu tidak campur aduk ya, tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh situasinya. Urapan itu dari mana? Nah, saudara, kita tahu ya, urapan itu sebenarnya awalnya adalah dari Allah Bapa. Ya, Allah Bapa penuh dengan urapan itu, lalu semua makhluk belajar mendapatkannya dari Dia. Nah, saudara, sekarang lihat, ada urapan di dalam kasih. Ini yang akan diajarkan oleh Allah Bapa malam hari ini kepada kita semuanya. Ya, Allah Bapa berkata, kali ini aku hendak mengajarkan tentang urapan di dalam kasih. Benar, di dalam hubungan kasih yang sempurna denganku, dan hanya dengan aku saja akan memberikan kuasaku yang sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini ya boleh dikatakan sebenarnya, yang asli ya. Nah, kuasa yang termurni di dalam kasih yang paling murni. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Ada berbagai macam sumber urapan. Tapi urapan yang masih original, urapan yang masih murni, yang enggak ada campurannya, itu yang asli dari Dia. Ya, dari Dia. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan urapan langsung dari Allah itu? Hanya satu. Anda harus membangun sebuah relationship, membangun sebuah hubungan. Membangun sebuah hubungan dengan Allah itu adalah merupakan sebuah tindakan ekspresi yang keluar dari diri kita dalam bentuk kasih. Ya, jadi ketika Anda mengasihi Tuhan, ya itu merupakan tali yang menghubungkan antara Anda dengan Tuhan. Amin. Tadi saya ajak memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya. Nah, saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Bapa, ya, dia terhubung, dia terkonek dengan Dia. Karena kasih itu sifatnya roh, betul nggak? Ya, roh. Jadi ketika Anda mulai mengasihi, hatimu penuh kasih dengan Bapa, ya, secara roh Anda mulai terkonek dengan Dia. Paling tidak hatimu melonjak, ya. Keinginanmu, gairahmu dengan Tuhan itu tiap hari mulai ada. Kenapa? Anda mengasihi. Seperti halnya ya, hubungan sesama manusia. Ketika dua orang saling mengasihi, satu sama lain saling mengingat ya, teringat, sehingga ada lagu ya, mau makan ingat kamu, gitu. Mau tidur ingat kamu. Itu sampai lagunya ada begitu ya. Apa aja itu, you know? Di mana aja lah mau nulis ingat kamu. Gitu. Lah saudara, ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda terkait terus ya. Anda ingat Tuhan, Anda ingat kasihnya Dia, Anda ingat kebesarannya dan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang terkonek dengan Dia. Kalau Anda sudah nggak ingat dengan Allah lagi, yang Anda ingat hanya duit, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Ya, nah saudara, walaupun aktivitasnya rohani, tapi sebenarnya Anda sedang tidak terkonek dengan Tuhan. Ketika Anda tidak terkonek dengan Tuhan, Anda tidak mendapat asupan, tidak mendapat aliran langsung dari Dia. Pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap hari Anda terkonek langsung dengan Dia. Amin. Nah, ya, mulai bangun tidur, ingat siapa? Ingat Tuhan, ya. Mulai menyala rohmu dengan Dia. Saudara, waktu Anda mulai mengasihi Dia, aliran daripada Allah itu memenuhi Anda, ya. Termasuk yang namanya urapan-urapan itu. Ada urapan yang dibangun di dalam kasih, ya.
ada urapan. Ini yang paling murni. Karena apa? Anda langsung dapat dari directnya, dari Allah langsung. Kalau Anda dapat dari hamba Tuhan atau manusia ya, walaupun dia seorang pendeta. Tapi kan ada lagu juga mengatakan, pendeta juga manusia. Nah saudara, pendeta juga manusia. Ada nggak ya? Nah, walaupun dia memegang urapan, dia berbahasa roh lama-lama, lalu penuh urapan, lalu impartasikan kepada Anda. Tapi si hamba Tuhan itu kan ada juga minusnya ya. Mungkin dia masih marah, mungkin dia masih suka ngomel, mungkin dia masih suka bohong, ya lah. Mungkin dia masih ada hal-hal yang buruk yang masih ada di dalam dirinya. Ketika dia impartasi kepada Anda, bukan hanya urapan saja yang mengalir dalam hidup Anda, termasuk sifat kebohongan daripada hamba Tuhan itu juga bisa mengalir. Sehingga ya urapan yang dialirkan kepada Anda oleh hamba Tuhan itu tidak murni lagi, ya, mudah campur dengan karakter yang ada di dalam seorang hamba Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, saudara, jadi kalau Anda tidak kenal betul seorang hamba Tuhan, jangan Anda sodor-sodorin kepala Anda. Tolong dong urapin saya. Memang ada urapan yang mengalir, tapi Anda nggak tahu ada roh apa lagi yang mengalir dalam hidup Anda ya. Nah, paling enak saudara, supaya Anda tidak terkontaminasi, ya, paling enak adalah aslinya. Caranya membangun kasih. Ketika Anda membangun kasih, Anda terkonek dengan dia, tiap hari dia akan memberikan asupan. Ada urapan baru setiap hari ya dalam kehidupan Anda. Maka tadi dikatakan ada urapan ya di dalam kasih itu. Nah, saudara, inilah saudara kuasa Allah yang akan diimpartasi urapan yang sesungguhnya. Nah, Bapak katakan, tanpa kasih, segala sesuatu akan menjadi sia-sia saja. Kenapa? Ya, karena kasih yang murni, yang terbit dari motivasi yang murni pula, yakni hanya mengasihi aku semata-mata, karena engkau adalah anakku, dan karena aku adalah bapakmu, akan menghubungkan aku dan engkau dengan sempurna dan akan menyebabkan transfer segala sesuatu dengan sepenuhnya. Wow, luar biasa ya. Jadi kasih yang murni terbit dari motivasi yang murni pula, yaitu dengan mengasihi Bapa. Ya, kita sebagai anaknya, dia sebagai Bapa kita. Nanti akan terjadi transfer ya yang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, ternyata kasih itu merupakan hal yang perlu dipertahankan. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Gak heran, Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Jadi judul perikop ini adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus ini berbicara kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini kalau Anda membaca di dalam pasal 1, Paulus itu mengakui jemaat di Korintus itu penuh dengan karunia-karunia. Yang namanya karunia itu bermanifestasi di dalam jemaat di Korintus itu. Tapi Paulus berkata, ya enggak, semua yang kamu alami, semua yang kamu miliki, semua yang kamu dapatkan itu, ya enggak, kalau tidak didasarkan ya pada satu nilai kasih, itu sama seperti gong yang berkumandang
dan canang yang bergemerincing, yang tidak ada artinya. Dan Paulus mengatakan, ya, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, ya, bahkan iman yang sempurna, yaitu bisa memindahkan gunung, jika tidak mempunyai kasih, itu sama halnya tidak ada gunanya. Amin. Nah, saudara sekarang kita tahu ya, mengejar-ngejar urapan di luar Tuhan itu sebenarnya hal yang enggak terlalu menguntungkan. Sekarang banyak ya, ada gereja yang pakai labelnya itu ya, gereja apa gitu, nanti belakangnya ada jemaat full anointing. Wow. Penuh dengan urapan, gitu. Ada juga yang fresh anointing. Wow, keren ya. Jadi itu orang-orang mulai tertarik tuh fresh anointing, betul nggak itu? Nah, dia nggak mau kalah dengan iklannya roti ya, fresh in the oven ya. Jadi ini bilang fresh anointing, wow, urapan yang segar, urapan yang baru. Orang berbondong-bondong pengen mendapatkan urapan seperti itu. Tapi sekarang kita tahu ya, saya ngomong begini bukan berarti Bapak Ibu Saudara nggak boleh ke gereja ya. Anda harus ke gereja ya, karena bergereja itu penting. Disitulah Anda dibangun ya. Tapi maksud saya adalah mendapatkan mengejar namanya urapan yang hanya diiming-iming seperti itu sebenarnya hal yang nggak terlalu tepat. Anda bisa mendapatkannya secara langsung, asal Anda bisa membangun kasih di dalam hidup Anda. Dan itu jauh lebih punya arti, kata Paulus. Ya, walaupun aku mendapatkan karunia bernubuat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, punya iman yang memindahkan gunung, kalau nggak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali, kata Paulus ya. Nah, saudara, semuanya itu harus bergantung. Ya, karena apa? Kalau orang hanya penuh dengan urapan, tapi kalau dia tidak mengasihi Allah, urapan itu mau dipakai apa? Ayo, urapan itu mau dipakai apa? Pasti dipakai untuk memuaskan keinginannya, bukan? Hampir mirip kayak dukun. Ya, untuk melukai orang, untuk ini dan itu dan sebagainya. Intinya hanya memuaskan daging saja. Tapi kalau Anda bangun dengan mengasihi Tuhan, ketika Anda mendapatkan urapannya untuk apa? Untuk kemuliaan Dia. Untuk Dia yang Anda kasihi tersebut itu loh. Amin. Nah, saudara, motivasi-motivasi lain itu harus cepat dibuang supaya kemurnian itu mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Allah Bapa berpesan, motivasi yang lain dari itu akan menyebabkan kebocoran-kebocoran dan sumber-sumber kuasa yang lain akan masuk dan mengakibatkan kerusakan, bahkan kehancuran di dalam diri orang yang kau layani maupun di dalam dirimu juga. Ya, jadi motivasi-motivasi di luar kasih, ya, itu akan mengakibatkan kebocoran-kebocoran. Baik orang itu sendiri yang melayani maupun yang dilayaninya. Kalau sudah terjadi kebocoran bagaimana? Nah, di sini saudara bahayanya. Bapak juga mengatakan, ya, perkara ini sulit untuk dibereskan, ya. Tak akan ada obat penawarnya lagi bagi kesalahan-kesalahan di daerah ini, anakku. Ini pesan yang sangat keras, ya. Sekali kuasa asing dimasukkan itu akan bekerja seperti virus worm di dalam komputermu. Itu akan mengakibatkan kesalahan di sana-sini di dalam kehidupan orang yang dilayani. Ia akan terganggu terus menerus dan sulit untuk dikoreksi. Ya, saya ingat kesaksian daripada Pak Andreas. Pak Andreas itu pernah bersaksi begini. Ya, dalam seminarnya waktu itu saya mengikuti seminar beliau. Dulu katakan gini, dulu saya ini paling rajin untuk mengurapi banyak orang.
Dan orang-orang yang saya urapi, yang Pak Andreas urapi ini, semua jadi. Ada yang jadi pendoa syafaat, ada yang jadi hamba Tuhan, ya, yang powerful, ya, melakukan banyak mujizat ini dan itu, ya. Dulu kan kita ada program namanya KPP, ya, kursus pelayanan pribadi. Wah, saudara, itu berapa kepala, saudara, yang ditepokin pakai minyak urapan itu, terima urapan, ya, terima urapan. Wah, ya, yang zaman-zaman KPP pasti ingat itu. Ya, nah saudara, itu kalau terus penuh dan sebagainya. Nah saudara, dari orang-orang yang pernah diurapi itu, mereka semua jadi, ya, ada yang jadi hamba Tuhan hebat, ada yang menjadi pendoa syafaat dengan mata roh yang tajam, ya, dan punya karunia ini dan karunia itu. Nah satu kali, saudara, ketika Pak Andreas, ya, disuruh oleh Tuhan untuk sabatikal, ya, karena mau dikoreksi oleh Tuhan. Lalu Pak Andreas sabatikal, ya, di situ. Nah, ketika Pak Andreas sabatikal, selesai sabatikal, banyak pengajaran baru yang Pak Andreas dapat dari Tuhan, ya. Salah satunya adalah tentang mematikan daging itu dan ambisi serta membuang keinginan, lalu membuka hati kita biar keinginan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, ada beberapa orang yang masih dekat dengan Pak Andreas, coba dibenahin oleh Pak Andreas. Gini loh, ya, pelayanan itu enggak begitu. Ya, harusnya begini, Tuhan koreksi saya, ya. Nah, begini, apa yang terjadi, saudara? Orang itu enggak mau dikoreksi, ya. Malah dia bilang begini, ya, Pak Andreas iri ya. Ya, Pak Andreas iri ya, saya lebih hebat daripada Pak Andreas. Pak Andreas kaget mendengar jawaban orang tekunin sama Pak Andreas, akhirnya mereka bisa keluar dari masalahnya, dia bisa solid dalam hidupnya, lalu dipenuhi dengan urapan, sekarang bisa melayani Tuhan, ya, karena dibimbing oleh beliau itu. Sekarang dinasihati, ya, dia bisa ngomong seperti itu, ya. Menilai, ya. Ini orang kan boleh disebut kurang ajar, ya, itu enggak ya? Kurang ajar, ya. Jadi kacang lupa kulitnya, kacang lupa kulitnya. Kamu bisa jadi seperti ini dulu yang nekunin siapa, betul nggak ya? Sekarang diomongin, dinasehati, kok bisa ngomong seperti itu gitu loh. Nah, Pak Andreas itu merasakan, kok hasilnya seperti ini ya? Saya menciptakan orang yang kurang ajar seperti ini ya. Lalu Pak Andreas berdoa, tanya kepada Roh Kudus. Lalu Roh Kudus bilang, itulah hasilmu apa yang kau lakukan sekarang selama ini, ya. Engkau menghasilkan orang-orang yang kurang ajar seperti itu. Makanya di sini ketika Pak Andreas chatting dengan Allah Bapa mengatakan itu, ya, tak akan ada obat penawarnya lagi bagi kesalahan-kesalahan di daerah ini. Sekali kuasa asing itu dimasukkan, itu bekerja seperti virus di dalam komputer itu yang membuat hang, ya, sehingga terjadi kesalahan sana, kesalahan sini dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, ya, dan orang-orang itu akan sulit untuk dikoreksi. Nah, dia baru mengerti, ya, kenapa ada orang-orang sulit untuk dikoreksi. Karena dia merasa sudah hebat. Kenapa dia merasa hebat? Karena dia merasa ada urapan di dalam dirinya. Ya, nah, sebenarnya apa sih yang membuat orang nggak mau dikoreksi? Dia nggak mau menaklukkan keinginannya kepada kehendak Tuhan. Orang yang punya urapan di dalam dirinya, dia cenderung memanipulasi urapan itu untuk tujuan keinginan pribadinya. Aku mau, aku mau, aku mau. Walaupun dalam pelayanan, ketika ada orang sakit di depan Anda ada urapan kesembuhan dalam diri Anda. Aku mau kamu sembuh. Siapa yang mau? Bukan Tuhan. Aku mau
kamu sembuh. Amin. Ngerti maksud saya, saudara? Ya. Aku mau itu apa artinya? Ayo coba renungkan malam hari ini. Kalau Anda punya anak, ya, lalu dia kekeh. Ketika Anda ajak, Anda arahkan, lalu dia terus membela dirinya dengan berkata, pokoknya aku mau ini. Lah, saudara, kira-kira hati Anda luka tidak? Ayo, saudara. Kok anak kayak begitu ya? Diarahkan kok nggak mau. Padahal orang tua tahu. Waktu mengarahkan, dia tahu anak ini sedang salah jalan. Betul? Ketika Anda koreksi, lalu anak itu nggak mau mendengar. Dia terus kekeh berpegang pada kemauannya. Aku mau. Nah, biasanya anak-anak itu kalau dia sudah merasa dirinya bisa menghasilkan duit sendiri ya. Aku nggak minta lagi duit sama mama. Oh, ya toh? Dia nggak mau dengerin lagi nih nasihat mamanya. Karena dia merasa sudah bisa cari duit lagi. Coba kalau dia belum bisa cari duit. Nggak berani bantah. Kenapa? Sekali bantah nggak dapat uang saku. Tapi setelah dia bisa mencari duit sendiri, wah, ngelunjak seperti itu. Nah, orang-orang yang penuh dibekali dengan urapan, ya, tapi belum mati daging, ketika dikoreksi seperti itu. Nah, kenapa? Urapan itu nggak mematikan dagingnya. Karena urapan itu nggak dapat langsung dari Allah. Ya, urapan itu nggak langsung dapat dari dia. Jadi orang yang mengasihi Allah, firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Amin. Dasar mengasihi itu membuat Anda nurut. Walaupun Anda menyembah Tuhan lama-lama, orang makan aja sikan, lama-lama, Anda hadirkan atmosfer surgawi, lalu Anda sedot urapan di dalam diri Anda, tapi Anda tidak mengalami mati daging. Urapan itu campur dengan motivasi keinginanmu sendiri. Sehingga tidak terjadi kemurnian di dalam hidup Anda. Allah mau kita hidup di dalam kemurnian itu. Lah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sekarang stop ya, mengejar orang-orang hebat. Bangun ya hubungan kasih dengan Bapak. Nanti Anda akan mendapatkan aliran. Kuasa Allah, urapan Allah itu mengalir. Ya. Anda punya kuasanya, Anda punya urapannya, tapi hatimu Anda condongkan kepada Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan, dan Anda boleh nurut maunya Tuhan. Sehingga apa yang Anda lakukan ya dengan urapan itu, semua itu hanya untuk menyenangkan Tuhan semata. Amin. Nah, saudara, masalah demi masalah akan muncul dalam kehidupannya, menyebabkan banyak kebingungan dalam pelayanannya biasanya, ya. Dan banyak pertanyaan tak terjawab akan muncul, tak berakhir sampai kematian menyelesaikan. Ini sangat serius, anakku. Ketidakmurnian dalam pelayanan menyebabkan banyak masalah. Ingatlah ini. Amin. Saya melihat beberapa orang hamba Tuhan khususnya ya karena sudah disebut melayani, mereka tidak ya membuang semua motivasi di luar kasih. Kelihatannya awal-awalnya karena ambisi yang menuntun dia bisa melakukan banyak hal. Bikin gereja besar, ya enggak? Mengumpulkan dana ini dan itu, membuat proyek ini, membuat proyek itu, ya. Nah, saudara, tapi apa yang terjadi? Ketika sudah semuanya jadi, ya, masalah bertubi-tubi muncul. Ya, saya tidak sebutlah. Bapak Ibu Saudara pasti mendengar ada gereja besar.
masalahnya besar pula. Apa enggak? Sehingga bapak dengan anak berantem. Anak nggak bisa mengampuni bapaknya. Ya, bapaknya mati aja nggak boleh. Ya, mayatnya dibawa di gereja itu. Padahal gereja itu yang bangun bapaknya. Besar loh gerejanya. Itu enggak? Nah, belum yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Kok bisa seperti itu? Muncul pertanyaan, bukan? Ya, tadi dikatakan banyak pertanyaan yang tak terjawab akan muncul, tak berakhir sampai kematian menyelesaikannya. Ini sangat serius. Ketidakmurnian dalam pelayanan menyebabkan banyak masalah. Ingatlah ini. Amin. Jadi segala sesuatu yang Anda bangun tanpa ada sebuah kemurnian karena tercampur dengan motivasi-motivasi yang lain, pasti nanti di tengah-tengahnya akan muncul masalah-masalah itu. Amin. Nah, saudara, Allah Bapak katakan lagi, percampuran antara kuasaku dengan kekuatan laten jiwa manusia akan menyebabkan penyebaran lebih luas karakter kedagingan yang tumbuh dalam kehidupan seseorang menjadi tidak terdeteksi sekalipun oleh pelayan-pelayanku yang penuh dengan kuasa. Ya, nah, ya, ini adalah alasan kegagalan dalam pelayanan selama ini. Hal-hal tersembunyi yang memancar dari hubungan yang tidak murni denganku. Hal ini menjadi penjelasan bagi penantianmu yang panjang akan manifestasi kuasaku dalam kehidupanmu. Aku akan sangat senang jika semua ketidakmurnian dihilangkan dari hatimu. Amin. Jadi Bapak, ini kerinduan Bapak. Dia mau mengingatkan kita semuanya malam hari ini. Sebelum Anda merancang melakukan banyak perkara-perkara yang besar, mulailah semua plan itu dengan membangun dulu kasih pada Tuhan. Ya, jaga kemurniannya. Jangan sampai motivasi-motivasi yang lain itu mempengaruhinya. Ya, sehingga pekerjaanmu itu tidak murni di hadapan Tuhan. Kita. Ya, tergantung Anda mau atau tidak, ya. Tapi proyek Tuhan ini terus akan berjalan, ya. Dia akan melakukan pemurnian. Selama ini engkau telah sangat sabar menantikannya terjadi dalam kehidupanmu. Itu akan muncul segera sekarang. Tetaplah murni dan engkau akan melihat buah dari kesabaranmu. Sekarang kebenaran ini akan menjelaskan tentang kuasa yang diwariskan oleh kakek moyang, ya. Mereka yang telah berada sangat dalam di dalam alam iblis akan mewariskan ketidakmurniannya sampai kepada generasi ke-10 berikutnya. Itulah sebabnya pada masa perjanjian lama aku melarang anak haram dan keturunannya memasuki jemaatku, ya. Saudara, dari awal dari perjanjian lama, ketika Allah itu membimbing, ya, memimpin satu bangsa namanya bangsa Israel itu, Tuhan berkata, ya, bangsa ini adalah bangsa yang kudus, bangsa imam, menjadi bangsa standar berbeda dengan yang lainnya. Salah satu aturan yang Tuhan taruh atau Tuhan tetapkan untuk bangsa ini, jika kamu masuk ke negeri orang, ya, jangan bercampur disi mereka. Amin. Ya, jangan kawin-mawin dengan anak-anak mereka supaya tidak terjadi percampuran. Ya, dari awal ya. Tuhan menghendaki sebuah kemurnian. Jadi ketika Allah memilih Abraham itu, lalu Abraham itu dilatih oleh Tuhan, ketika dia sudah siap untuk menjadi seorang bapak, Tuhan memberikan seorang anak. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu bukan Tuhan yang mengulur-ulur waktu. Ya, Dia memberikan, menepati janjinya
plan-nya akan dirancangkan terjadi dalam orang yang ditunjuknya itu ketika orang itu siap. Ya. Kenapa Abraham 100 tahun baru punya anak? Karena waktu umur 100 tahun itu, Abraham dipandang oleh Allah, dia sudah siap untuk menjadi seorang bapak. Amin. Itu alasan yang tepat. Kalau ada orang menafsirkan, ya ini, ya itu, segala macam, itu mah tafsiran-tafsiran. Tapi ya, kalau Abraham ini berjalan dalam rencana Allah, kenapa Allah memberikan anak pada usia 100? Karena memang dipandang Abraham sudah pantas untuk mendapatkan anak itu. Sehingga Allah memperbaharui kembali perjanjiannya kepada Abraham, ya. Dia katakan, tahun depan kamu akan punya anak. Nah, saudara, ketika dia punya anak, namanya Ishak, betul nggak ya? Nah, saudara, disitulah Allah mulai. Ishak itu beda dengan yang lainnya. Ismail disingkirkan. Sehingga hanya ada Ishak. Ishak itu juga diprotek begitu luar biasa. Sampai cari jodoh saja. Betul nggak? Cari jodoh saja. Itu nggak sembarangan. Itu Eliezer, ya, supaya tidak terjadi percampuran dengan bangsa lain. Abraham berkata kepada Eliezer, pulang pergi ke kampung saudara saya, ke sanak saudara saya, untuk menjaga keturunannya tidak campur. Awas ya, jangan ambil orang di tengah jalan ya. Sini, sumpah dulu di sini. Sumpah dulu ya. Kamu harus ambil betul-betul dari sanak saudaraku. Ya, ayo sana pergi. Saudara, Eliezernya bingung. Ya, sampai di sana ternyata banyak perempuan cantik-cantik juga. Mana yang ditentukannya itu? Akhirnya dia pintar juga nih, ya si Eliezer. Dia berdoa ya kepada Allahnya Abraham. Ya, akhirnya Allahnya Abraham itu menunjuk orang yang tepat itu. Namanya Ribkah. Betul nggak? Nah saudara, lah dari itulah lahirlah Esau dan Yakub. Yakub dipilih oleh Allah. Yakublah akhirnya menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Israel. Bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan. Ketika bangsa ini jadi, Allah berkata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suaraku, aku akan menjadikan engkau milik kesayanganku. Engkau adalah bangsa yang kudus, ya, dan imamat, ya, imam kerajaan seperti itu. Nah, itu sama seperti hari ini, ya, ketika kita bertobat. 1 Petrus 2:9 mengatakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah disediakan oleh Allah itu. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel itu sama seperti apa yang kita alami hari ini. Jadi ketika bangsa Israel itu ada, Tuhan mengkhususkan bangsa ini. Salah satunya yang diwanti-wanti oleh Tuhan apa? Jangan sampai terjadi percampuran. Ya. Nah, tapi saudara, namanya manusia. Ada kesalahannya, ada kesalahan teknis. Ketika bangsa itu telah dipimpin oleh Yosua, nah akhirnya ada suku Gibeon ya, yang pura-pura itu, lalu akhirnya dia boleh ikut walaupun hanya menjadi budaknya. Tapi saudara, akhirnya ada kawin campur. Nah, ketika terjadi kawin campur, itulah biang keroknya. Ketika bangsa itu mulai bersungut-sungut, sumbernya dari mana? Dari hasil kawin percampuran itu. Kalau Anda nanti baca ya, sampai Alkitab mengatakan itu disebut bangsa bajingan. Mereka yang kawin campur itu. Orang-orang bajingan dibilang. Nggak tahu Alkitab tulisnya begitu. Ya, nanti coba cek. Itu betul. Saya juga kadang heran, kok ada ya orang-orang bajingan. Nggak taunya saya selidiki, ternyata itu hasil percampuran. Orang-orang selalu bersungut-sungut. Nah, hasil percampuran itu nggak bagus.
akan menimbulkan masalah di depannya. Ya, di depannya. Karena apa? Percampuran itu. Makanya Allah sebenarnya sudah mewanti-wanti kita ya. Jangan ada percampuran. Ya. Nah, sekarang hidup kita sama. Apapun yang kita lakukan, jangan combine. Nah, orang itu kadang-kadang kan senengnya variasi gitu ya. Lah, kalau polos begini kan nggak enak itu loh. Martabak aja sekarang ada variannya, itu nggak loh. Masa kita sebagai nggak bisa begini. Pelayanan kan ada variasinya dan juga. Saudara, memang ketika ada variasinya kelihatannya wow. Amin. Ya. Gereja-gereja yang berinovasi gitu, itu kayaknya itu wow gitu ya. Gemerlap, megah dan sebagainya. Tapi kembali saudara, saya tidak anti sih dengan kegerakan ini, kegerakan itu. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu, apakah itu rencana Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan atau bukan? Kalau bukan kemauan Tuhan, bukan pergerakan yang Tuhan buat, nanti walaupun itu besar, di tengah-tengahnya jangan kaget. Akan ada masalah. Masalah yang besar, yang sulit Anda tangani, dan yang membuat Anda stres sendiri di dalamnya. Amin. Nah, saudara, kenapa? Ini merupakan hal yang perlu diberantas dari awal. Kalau tidak, ini akan menurun. Akan mewariskan pada generasi-generasi berikutnya. Alkitab mengatakan, ya, sesuatu yang buruk ini bisa ya menurun sampai diwariskan sampai 10 generasi. Ya, makanya Tuhan berkata, anak-anak haram itu nggak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Nah, kenapa, saudara? Anak haram itu, anak yang nggak sah, itu namanya haram. Ya, anak yang nggak sah, ya, nggak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Ayatnya ada di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama. Seorang anak haram janganlah masuk jamaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Kenapa Tuhan begitu ekstrim? Ya, jamaah Tuhan itu jamaah yang kudus. Nggak boleh dicampuri dengan hal-hal yang unclean seperti itu. Bahkan 10 generasi. Anak haram itu nggak boleh masuk dalam jamaah Tuhan. Malam hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang anak haram. Kalau saya jelaskan anak haram itu 2 sesi sendiri, nggak akan habis. Ada sesinya sendiri tentang anak haram, ya. Nah, itu ada di buku 11 tentang keluarga. Tunggu tanggal mainnya. Ini kan baru buku 5. Buku 11 kira-kira 4 tahun lagi. You know? Ya, nah, saudara, tentang anak haram ada pelajarannya sendiri. Ya, tapi anak haram itu sebenarnya anak kesalahan. Ya, kesalahan teknis. Ya, tidak sesuai dengan prosedurnya Allah. Sehingga tidak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Kenapa? Itu punya kekuatan untuk merusak. Bapak mengatakan begini, ya, ketidakmurnian merusak sistemku. Ya, perhatikan, ketidakmurnian akan merusak sistemku. Jadi ketika Allah Bapa itu punya sistem yang sedang dibangun, lalu ada ketidakmurnian yang masuk, ini akan merusak nantinya. Ya, bahkan Bapak mengatakan, aku murni, karena itulah aku meminta kemurnian dari orang-orangku. Pada Allah Bapa. Semua orang yang bergabung dalam ministry, ya, masuk dalam rencana Bapak ini, harus mampu untuk menjaga kemurniannya. Karena apa? Kalau tidak, sistem yang dibangun oleh Bapak ini akan rusak oleh karena adanya ketidakmurnian yang masuk di situ itu. Nah, Bapak katakan juga, jika aku mentolerir, ya, seseorang masuk ke dalam alamku dengan banyaknya ketidakmurnian, itu karena anugerahku. Tetapi Roh Kudusku akan menyelesaikannya dan menghilangkan ketidakmurnian tersebut selama
pertumbuhan seseorang. Ya, nah saudara, memang nggak bisa langsung. Tapi kadang-kadang Allah itu sedikit mentolerir ya, dibiarkan dulu seperti itu. Tapi bukan berarti Allah tidak menyelesaikannya. Nah, ini satu tugas Roh Kudus yang membuat transformasi, pembaruan, ya, menyadarkan, menginsapkan, ya, menuntun semua kepada seluruh kebenaran. Asal orang itu masih mau bertumbuh, hidup, mau masuk dalam kebenaran, orang itu masih bisa dibenahi. Tapi kalau orang itu dasarnya sudah bilang, pokoknya aku mau, gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu sudah nggak bisa dikoreksi. Wah, itu bowat, saudara ya. Orang seperti itu. Dan itu pernah ditemukan dalam pelayanan, ya. Ketika orang dinasihati oleh Pak Andreas dan dia bilang, Bapak iri ya, gitu. Bapak kalah hebat dengan saya ya. Wow, ya. Sekarang Pak pelayanan saya, ya, kalau Bapak cuma jadi konselor seperti ini, saya sudah diundang di berbagai macam negara. Oh, bangga, ya, karena kapasitasnya jauh lebih besar. Tapi dikoreksi tidak mau, ya, tidak mau. Nah, saya pun juga pernah menemukan satu orang yang pernah saya layani, ya, orang yang sudah ambles, ya, dari ekonomi keluarganya dan sebagainya. Saya tekunin dan akhirnya dia juga sudah mulai berhasil. Ketika koreksi ini terjadi, dan saya juga mulai belajar seperti Pak Andreas untuk memanggil orang-orang yang pernah kami layani untuk kami perbaiki cara pelayanannya. Ada yang berkata seperti itu juga. Ngapain mesti berubah? Dengan begini saya kan udah hebat. Ngapain apanya yang perlu diubah lagi? Loh, saudara. Lalu saya bicara tentang nilai dan hasil. Lalu sadar dan bertobat. Lalu akhirnya saya tinggalin lah. Ya sudah, ngapain berbantah-bantah dengan orang itu. Ya sudah, kalau kalian tidak mau diingatkan, ya segala sesuatu konsekuensinya Anda tanggung sendiri. Ya, dan kamu jangan sebut lagi saya sebagai gurumu lagi. Ya, karena apa? Kamu udah nggak dengerin lagi. Ya, nah, jadi kalau ada orang nih, ya bilang, Pak, itu murid Bapak itu. Ya, saya bisa bilang, murid siapa? Bukan murid saya. Ngerti saudara? You know? Ketika orang sudah nggak mau Anda ingetin lagi, itu bukan muridmu lagi. You know? Tapi kalau orang itu masih mau dibina, masih mau dibangun, nah itu guru punya tanggung jawab kepada muridnya. Tapi kalau murid itu sudah nggak mau, dia merasa mandiri, dia merasa otonom, dia sudah keluar dari covering Anda. Itu bukan tanggung jawab Anda lagi. Jadi ketika ada orang bilang, itu murid Bapak, bukan. Mantan. Apa? Pengajarannya sudah berbeda. Ya. Ketika kita mulai mengajarkan tentang pretelin daging, matikan daging, dan dia masih hidup di dalam daging. Hal yang berbeda, bukan? Nah, jadi semua apa yang dilakukan oleh mereka itu di luar tanggung jawab kami. Ya. Nah, saudara, sekarang lihat ya. Faktanya begini. Tetapi terdapat banyak pengajaran yang salah, yang telah diajarkan di mana anugerahku diajarkan dengan salah. Dan kemurnian tidak lagi dipertimbangkan sebagai hal yang penting. Anakku, sangatlah penting untuk mengkhotbahkan tentang kemurnian dan ketidakmurnian itu. Nah, saudara, nggak banyak gereja yang mau dengar kalau kita bicara tentang kemurnian. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ya, silahkan hadir nanti ya. Kita akan belajar firman Tuhan tentang kemurnian. Yang hadir nggak banyak. Lihat judulnya udah ngeri. Coba ya, kalau judulnya ya dilayanin pelepasan gitu. Bus. Ya. Bisa 200-300 orang. Itu enggak ya? Tapi kalau diajak bicara tentang kemurnian, menarik diri. Itu menunjukkan, menandakan apa? Ada hal-hal yang takut dibuang dari dirinya. Tapi yang hadir malam hari ini, saya percaya Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah
dan Anda adalah orang-orang yang siap untuk dimurnikan. Amin. Siap untuk dimurnikan. Ini makanan keras masalahnya. Ya. Dan Bapak mengatakan tadi, khotbahkan tentang kemurnian dan ketidakmurnian ini. Beritahu jemaat Tuhan tentang nilai kemurnian dan arti ketidakmurnian itu. Nah, Anda harus belajar untuk berani berkata, walaupun resikonya ngomong seperti ini nggak membuat Anda tenar, nggak membuat Anda populer, ya. Jadi mengkoreksi, memberitakan tentang hal kemurnian ini nggak membuat Anda populer. Tapi ini merupakan saran atau perintah dari Bapak, khotbahkan itu, ya, khotbahkan itu. Saya kalau punya kesempatan, selalu saya bicara tentang hal seperti ini. Ketika Tuhan izinkan saya untuk bikin seminar hamba-hamba Tuhan, temanya saya buat apa? Meleset dari target. Ya, meleset dari target. Sampai salah satu panitianya ini waktu mau dia tulis, mau bikin spanduknya itu ya, dia bingung. Meleset dari target. Lalu dia telepon, Pak, ini Bapak kirim WA ini, tulisannya Bapak salah ketik atau enggak? Bapak salah ketik atau enggak? Maksud Anda apa? Ya loh, coba saya cek dulu ya. Oh sudah betul. Ya, tapi agak ganjil Pak. Gitu. Ganjilnya di mana? Ya, coba hitung hurufnya. Bukan masalah hurufnya ganjil atau genap, bukan. Gitu loh. Gini Pak, gitu loh. Kok meleset dari target itu apa? Gitu. Nah, melesat bener Pak. Itu enggak itu? Maksudnya itu targetnya melesat gitu loh. Ya loh. Wow, berhasil, sukses. Ya, successful. Nah, itu baru betul Pak temanya. Kok meleset dari target? Nah, saudara, lalu saya cerita begini. Saya mau mengoreksi kalian. Wah, setelah itu heboh. Loh, yang tadinya antusias, saudara, mulai itu loh, Pak, gitu loh. Temanya diubah boleh atau enggak? Tentang apa, jangan meleset dari target. Karena banyak orang mulai nanti enggak mau datang gimana? Lah, ya terserahlah. Saya bilang 5-10 orang kami layani. Walaupun saya bawa tim lebih dari 30 orang, ya, karena murid-murid pengen ikut juga, ya enggak. Nanti banyak timnya daripada yang datang juga enggak masalah bagi saya. Itu enggak. Lah, saudara, akhirnya, ya, lah saya berdoa saja, Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Puji Tuhan, hampir 300 hamba Tuhan itu, saya khotbah tentang meleset dari target itu. Bicara tentang apa? Tentang kemurnian, ya, tentang kemurnian. Bapak Ibu Saudara bikin gereja seperti ini, jemaat yang Anda bina ini mau Anda bawa kemana? Intinya seperti itu. Ya, Anda mengumpulkan banyak orang ini, anggap aja ini gerbong kereta, Anda lokomotifnya, Anda mau bawa kemana gerbong ini? Gereja Anda, betul nggak? Jangan sampai meleset dari target. Ya, rancangan Allah, rencana Allah dan membawa Anda kepada sebuah kesempurnaan. Sempurna artinya Anda ada di dalam kemurnian itu. Khotbahkan tentang kemurnian ini. Ya, memang saudara, ketika saya mulai berkhotbah, ya, mengajarkan seperti ini depan para hamba Tuhan itu, mereka ya mukanya merah hijau kuning. Karena apa? Banyak sekali, ya, koreksi-koreksi yang saya buat mereka. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan, ya, biar ini, ya, semuanya boleh menjadi cambuk. Karena apa? Selama ini enggak banyak yang berkhotbah tentang ini. Saya percaya kalau saya beri kesempatan kedua lagi, yuk kita bikin lagi
kita bikin tema yang lebih galak lagi, pasti nggak mau. Nah, saudara, bicara tentang kemurnian dan ketidakmurnian, mengkhotbahkan tentang ini tuh, resikonya tinggi. Tapi siapa lagi yang harus memberitakan? Bapak, Ibu, Saudara, ya. Jadi ini penting. Kalau mau bicara tentang blessing, wah sudah banyak hamba Tuhan yang bicara tentang blessing. Dan mereka cukup terkenal karena bicara tentang blessing. Ya, kalau mau bicara tentang healing, kesembuhan, mau banyak sekali orang-orang yang mulai upload ya di YouTube ya. Wah, menyembuhkan orang ini lah kalau macam. Cepat terkenal juga ketika mereka bicara tentang healing, ya. Tapi ketika mereka bicara tentang ketidakmurnian dan kemurnian ini, siapa yang berani? Nah, ini murid-murid RTM. Ini yang harus mulai bergerak. Amin. Nah, saudara, sekarang ya lanjut apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Ya, darah anakku memang untuk menyucikan semuanya. Tetapi bagaimana engkau memakai darah ini untuk menyelesaikan persoalan? Saat engkau di meja perjamuan, engkau meminum darah anakku ini adalah cara resmi meminta penyucian dari semua ketidakmurnian. Jika ini dilakukan dengan iman yang benar, kuasa darah anakku akan membersihkan manusia dari semua ketidakmurnian. Amin. Nah, saudara, satu ayat. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia. Ya, ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya, dari segala ada Tuhan, ya. Nanti Tuhan akan menyucikan karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Nah, saudara, lanjut satu lagi ya. Nah, pemurnian dengan urapan. Nah, jika ketidakmurnian dapat ditransfer melalui penumpangan tangan, dapatkah pembersihan ketidakmurnian tangan juga? Benar. Urapan itu seperti air yang membersihkan kotoran pada sesuatu, membasuh dengan air kehidupan melalui iman. Tentunya masih bergantung dari iman sang pelayan. Dan sekali lagi, kemurnian pelayanan tersebut untuk menjadi pelayan harus kudus dan murni. Jika tidak, iblis akan bergabung dan memasukkan benihnya kepada orang percaya yang menyebabkan masalah bagi orang itu setiap saat. Ketidakmurnian turun-temurun punya banyak contoh dari Alkitab. Lihatlah kehidupan Daud dan generasinya. Ketidakmurniannya menyebabkan keluarganya dikejar oleh pedang dari generasi ke generasi. Ya, nah saudara, jadi ada contoh-contoh di sini, ya, di mana pemurnian, ya, itu bisa terjadi, ya, seperti halnya transfer spirit yang buruk. Ternyata doa daripada seseorang ini juga bisa memurnikan juga, ya, memurnikan juga. Nah, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dulu, ya? Daud itu punya kesalahan, ya. Akhirnya keluarganya yang mengalami musibah, ya, musibah. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. Baca ya di sini. 2 Samuel. Nah, sorry. Nah, ini. 2 Samuel 12 9 sampai 12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ya. Beginilah firman Tuhan.
Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel, ya, secara terang-terangan, ya. Jadi apa yang dialami oleh Daud ini? Daud ambil istrinya, Uria, ya, Betseba itu. Dia ambil diam-diam. Dengan politiknya, ya dia bunuh suaminya, dia ambil istrinya. Dan Tuhan mengatakan, kamu menghina aku, ya, menghina aku. Nah, sekarang terima balasannya. Kamu ngambil diam-diam, nanti apa yang kamu punya itu akan dipakai orang dengan terang-terangan. Itu, ya. Jadi istri-istrinya Daud itu, wah, kalau dia ini apa, mengambil Batseba dengan diam-diam, ya, sekarang disotoh rumah dilihat oleh orang banyak seperti itu, ya. Dia mengalami, ya, namanya balasan dari Tuhan. Nah, saudara, jadi sebenarnya Daud itu awalnya ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia kan sangat murni, ya, sangat murni. Nah, ketika dia masih di padang, gitu ya, dia masih murni mengandalkan Tuhan. Ketika dia harus menghadapi Goliat, pengalaman apa yang dibanggakan oleh Daud? Yang dikatakan kepada Saul itu apa? Ketahuilah Tuanku, dengar, aku ini hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba milik ayahku, ya. Kalau ada beruang, ada singa akan menerkam, ya, domba milik ayahku ini, ya. Aku akan membelanya oleh pertolongan Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, orang yang awalnya mengandalkan Tuhan, ketika keinginan dagingnya itu melonjak, melihat Betseba itu, lah dia mulai nggak takut Tuhan lagi, nggak mengandalkan Tuhan, tapi memutar otaknya sendiri, memakai caranya sendiri untuk mengambil dia. Sampai Tuhan suruh Nabi Nathan datang, ya. Masih kurangkah apa yang kuberikan kepadamu itu, sehingga engkau harus mengambil milik orang lain itu, ya. Jadi ilustrasinya apa? Ada seorang tamu, datang, lalu pemilik rumah itu mengambil, ya, domba milik orang yang punya satu domba itu, dipotong untuk tamunya itu. Daud marah, orang itu kurang ajar, ya orangnya kamu. Ya, kamu udah punya banyak istri, dia cuma punya satu, lu ambil pula. Nah, sekarang tunggu balasannya. Dibalas sama Tuhan seperti itu, ya. Nah, saya pernah bikin khotbah judulnya tamu tak diundang, ya. Nah, nanti coba kalau nggak salah pernah kami upload di YouTube, ya. Nah, tamu tak diundang, saya bicara tentang masalah Daud ini, ya, bahayanya tamu tak diundang itu. Nah, saudara, Allah berkata begini, ya, seperti sebuah kutukan yang mengikuti jalur keluarga dari generasi ke generasi. Sebuah doa dengan dilatar belakangi kuasa yang salah juga akan menyebabkan akibat yang sama dengan kutukan juga. Nah, ini contoh lain, saudara, ya. Ada panglimanya Daud nih. Contohnya Yoab. Dalam 2 Samuel 3 ayat 29. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, ya, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanannya. Nah, suatu kali, saudara, Abner itu adalah panglimanya Saul, ya. Lah, memang kalau dibilang salah, salah. Tapi Abner ini punya niat baik untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Daud, ya. Ketika Daud dengan hati rela mengampuni Abner ini sehingga dia keluar dengan selamat, Yoab ini nggak bisa terima. Kenapa? Gitu kan? Dia dibiarkan selamat seperti itu. Nah, diam-diam dia bunuh si Abner itu. Ketika Abner itu dibunuh,
Daud marah. Loh, kenapa kau bunuh dia? Ya. Lalu Daud berkata, biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh keluarganya. Ya. Nah, perkataan Daud ini terjadi kepada si Yoab. Ya, padahal maksudnya dia membela Daud loh. Tapi sebenarnya apa? Yoab itu sebenarnya nggak enak. Dia pernah sakit hati dengan si Abner ini. Ketika terjadi pengampunan, dia nggak bisa terima. Dia ambil langkah sendiri. Nah, saudara, Daud mengeluarkan statement. Perkara ini di luar tanggung jawab saya. Kamu tanggung sendiri. Itu semuanya. Ya. Nah, saudara, jadi ada kutuk yang mengalir seperti itu. Sebenarnya, bisakah kutuk itu dilenyapkan gitu, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Ya. Kalau sampai Daud itu tidak mengeluarkan statement ngomong seperti itu, Yoab sebenarnya nggak kena kutuk. Ya. Tapi karena Daud menyatakannya seperti itu, akhirnya Yoab kena kutuknya. Nah, ini kadang-kadang hati-hati ya sebagai orang tua. Kita dalam keadaan panas, melihat kondisi, situasi, ya. Lalu ada mungkin ya anak kita melakukan apa-apa gitu ya. Ini bukan salah papi, salah lu. Tanggung sendiri. Nah, si anak itu harus menanggung sendiri. Seperti itu. Nah, seperti kutuk itu ditimpakan sah karena perkataan dari papi itu. Ya, nah saudara, sebenarnya sebagai coveringnya orang tuanya itu bisa menghindarkan anaknya dari kutuk itu dengan memohonkan ampun kepada Tuhan bisa sebenarnya. Ya, nah nanti kita lihat di sini ayat-ayat berikutnya ya. Nah, di sini ada dalam Bilangan pasal 5. Nah, ini agak panjang. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada pencemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ya, amin, amin. Lah saudara, di sini kita lihat ya, ada sumpah imam. Imam itu covering. Disebut sumpah kutuk. Kalau di masyarakat umum, ya, kalau ada orang berbuat salah dan nggak mau mengaku itu nanti disumpah pocong. Sumpah pocong itu apa juga nggak ngerti saya. Saya belum pernah disumpah pocong ya. Nah, itu katanya kalau sampai ini orangnya bisa mati atau bagaimana gitu ya. Nah, disumpah pocong. Nah, saudara, jadi ada otoritas dari imam itu untuk melakukan. Ketika dia lakukan itu, disumpahin orang itu, kalau itu benar-benar terjadi atas orang itu, ya, kutukannya akan terjadi juga dalam orang itu juga, ya. Nah, saudara, dalam kasus Yoab, apakah itu karena kutukan Daud terhadap keluarganya yang menyebabkan Yoab menderita sengsara? Atau Daud hanya bernubuat terhadapnya? Ya, Daud bernubuat terhadapnya. Tetapi sebenarnya ia dapat mengubahnya dengan mengucapkan berkat terhadapnya, ya. Tapi itu enggak dilakukan oleh Daud, ya. Nah, kata-kata dari seseorang yang diurapi dapat mengubah kutukan orang lain. Anakku, karena aku penuh ampunan dan penuh kasih, karena kata-kata orang pilihanku, aku akan mengubah kehidupan
pengajaran semacam itu saat itu. Hanya karena pengampunan dosa yang telah dikerjakan di kayu saliblah yang menyebabkan ajaran tentang pengampunan dan mengubah dunia dengan berkat-Ku baru sekarang dapat diajarkan. Ya, kenapa Daud tidak melakukannya? Karena Daud belum pernah ikut kelas pemuridan. Coba Daud dulu ikut kelas pemuridan ya, dan dia mengerti tentang pengajaran ini. Wow, keren ya. Saya dapat WA Japri dari seorang ibu yang ikut kelas pemuridan. Pak, terima kasih ya. Salah satunya ini kebenaran tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, karena mengasihi Bapaknya. Selama ini saya nggak mengerti tentang begitu. Wah, kebenaran demi kebenaran dibangun. Nah, dinyatakan di kelas pemuridan seperti ini. Dan banyak mulai bersyukur ya. Nah, karena apa? Pengertian demi pengertian mulai disingkapkan. Salah satunya malam hari ini kita tahu ya, ada kuasa untuk mengubah. Karena perkataanmu itu mengandung anointing, mengandung urapan juga. Untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Gak heran saudara, Balak itu ketika dia kalah terus perang dengan orang Israel, dia menculik nabinya. Namanya siapa itu? Si Biliam. Biliam itu ya, diculik ya, diupah. Kutukin itu bangsa Israel. Nah, kenapa? Karena Balak ini yakin apa yang dikatakan oleh Biliam itu nanti akan mengubah realitanya, mengubah faktanya. Tapi Allah selalu membelokkan ya, ketika Biliam itu mau ngomong, aku kutukin Israel, malah dia bilang, aku berkati melimpah-limpah Israel. Sampai Balak itu bilang, aku bayar kamu untuk mengutuki Israel. Kenapa engkau lebih memberkati lagi? Nah, saudara, sampai 3 kali. Nah, saudara, sekarang kita tahu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ubah ya. Perkataanmu itu mengandung urapan. Apalagi didukung Anda mengasihi Tuhan. Aliran urapan itu mengalir dalam hidup Anda. Perkataanmu semakin powerful. Ya, semakin powerful, semakin penuh dengan kuasa. Kenapa? Anda terkonek oleh dia, dengan dia. Nah, itu membuat dia membackup. Sama seperti apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali sia-sia. Karena Anda terkonek dengan dia, perkataanmu juga perkataan dia. Mengandung kuasa yang sama, seperti itu juga. Amin. Lah, Daud tidak melakukannya karena dia tidak mengerti. Malam hari ini kita boleh mengerti. Banyak hal yang bisa Anda ubah. Entah itu untuk suamimu, entah itu untuk anak-anakmu, ya, untuk lingkunganmu. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Ya, besok kita akan lanjutkan. Bagaimana kita bertumbuh masuk di dalam pemurnian itu. Sarananya apa? Ya, jadi kelanjutannya besok lebih ngeri. Bagaimana penderitaan dan pemurnian itu yang akan terjadi. Itu seperti mata uang 2 sisi. Anda tidak bisa murni tanpa adanya sebuah penderitaan. Ya, ayo besok kita datang lagi, kita belajar lagi ya, supaya kita menangkap dan lebih cepat untuk dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.